Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas sholatnya orang yang sakit. Jika seseorang ini sakit, maka ketika dia tidak mampu berdiri, dia boleh duduk. Urutannya, ketika tidak mampu berdiri, maka yang dipilih adalah duduk iftirash dulu. Jangan duduk tawaruk. Tawaruk itu seperti duduk dalam tasyahud akhir. Ketika duduk iftirash tidak bisa, maka dipilih antara duduk tawaruk atau duduk sila. Ketika tidak bisa duduk sila ataupun duduk tawaruk, baru selanjutnya dia sholatnya sambil tidur miring. Kalau sambil tidur miring berarti kepalanya di utara, kakinya di selatan. Sehingga seluruh badannya masih menghadap kiblat. Jadi kenapa jika ditanyakan kok tidur miring didahulukan daripada tidur telentang? Karena ketika tidur miring, orang ini bisa menghadapkan seluruh badannya ke kiblat. Ketika tidur miring pun tidak sanggup, karena dia sudah sangat lemah, barulah dia tidur telentang. Kepalanya ada di timur, kakinya di barat, atau kakinya menghadap kiblat. Ketika tidur telentang ini, orang yang sholatnya wajib menggunakan bantal. Sehingga wajahnya menghadap ke kiblat. Dan orang yang tidur miring ini tidak seluruhnya menghadap ke kiblat. Hanya kepalanya saja pun ini sudah cukup. Kalau ditinggikan lagi sehingga dadanya menghadap ke kiblat, itu enggak masalah. Lebih bagus malah. Dan orang yang tidur ini adalah orang yang sholatnya dengan isyarat saja. Yang mana sujudnya itu lebih pendek daripada rukuknya. Makanya, nih bagi orang yang sholat di kursi, boleh saja. Walaupun sebenarnya guru saya menjelaskan, yang mana guru saya ini sudah membuka puluhan kitab fikih. Majmu' pun beliau buka. Bahkan beliau membuka pendapat-pendapat dalam madhab yang lain. Beliau tidak menemukan sholat dengan cara duduk di atas kursi. Beliau mengatakan tidak ada tuntunannya sholat di atas kursi. Kalau dikatakan dulu nggak ada kursi, nggak mungkin. Jangankan zaman Nabi, zaman Fir'aun pun kursi sudah ada. Tapi tidak ada contohnya. Ulama-ulama pun tidak menulisnya. Terus bagaimana? Sebenarnya nggak boleh. Karena sholat ini mengedepankan dua hal. Pertama berdiri, yang kedua sujud. Dan sujud ini lebih diutamakan. Artinya bagaimana? Orang ini sanggup berdiri, tapi tidak bisa sujud. Kedua, kalau dia duduk, dia bisa sujud. Berarti dia mampu berdiri tapi tidak bisa sujud. Pertama. Kedua, kalau dia duduk, dia bisa sujud. Maka diutamakan dia sholat duduk. Kenapa? Karena akan menemukan sujud. Kalau berdiri, dia tidak bisa sujud. Artinya, sujud ini tetap wajib bagi orang yang mampu. Tadi kan berdiri bagi yang mampu. Maka sholat pun harus sujud bagi yang mampu. Selagi masih bisa sujud, maka wajib sujud. Tapi ketika ada orang yang sholat di atas kursi, kita jangan menyalahkannya. Mungkin saja ada ulama kontemporer yang berpendapat boleh sholat di atas kursi. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Tapi kita jangan mengamalkannya karena kita sudah tahu bahwa tidak ada tuntunan dalam kitab-kitab salaf. Untuk lebih jelasnya, sholat orang yang sakit, kita langsung praktek ya. Jika orang sudah betul-betul tidak mampu berdiri, maka selanjutnya dia sholat dengan duduk iftirash. Jangan langsung duduk tawaruk. Tawaruk itu seperti ini. Harus iftirash dulu. Sekali lagi, ujung jari kanan mau seperti ini, mau seperti ini, mau seperti ini, gak masalah.
bebas. Karena iftirash itu fokusnya kepada kaki yang dilipat, kemudian bokongnya menduduki kakinya. Bagaimana sholatnya? Takbir seperti biasa. Ketika ruku, wajah sejajar dengan lutut. Rukuknya, wajahnya sejajar dengan lutut. Allahu Akbar. Wajah, lutut sejajar. Segini cukup. Kalau ditambah bagaimana? Gak masalah. Asal jangan seperti orang yang sujud. Gak boleh. Segini aja udah cukup. Tangannya ke lutut. Allahu Akbar. Ya, ini wajah dengan lutut sejajar. Paham? Kalau sujudnya sama dengan sujud orang biasa. Kalau tidak mampu duduk iftirash, baru dia duduk tawaruk atau duduk sila. Saya ada teman, dia kakinya lumpuh. Setiap sholat duduknya seperti ini, sila. Kenapa? Karena kalau duduk seperti ini dia tidak mampu, sakit. Karena harus diduduki. Bagaimana sholat orang yang sila? Pertama, takbir seperti biasa. Ruku, Allahu Akbar. Seperti biasa, wajah sejajar dengan lutut. Sami Allahu liman hamidah. Ketika sujud, seperti ini. Kenapa demikian? Karena saya bilang bahwa ketika sujud 7 perkara nempel, kening, tangan, lutut, dan ujung-ujung jari-jari kaki, ini pendapat mu'tamad. Tapi yang disepakati oleh seluruh ulama hanya satu, yaitu kening. Kalau kening wajib nempel. Kebayang nggak kalau orang yang sila sujudnya harus seperti ini? Bagaimana caranya? Sami Allahu liman hamidah. Allah. Nanti dari sujud harus sila lagi. Allahu Akbar. Ribet. Jadi cukup seperti ini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Mafhum ikhwan? Selanjutnya, dia iftirash nggak bisa. Sila pun nggak bisa. Kenapa? Karena dia baru jatuh dari motor. Kaki sebelah kanannya keseleo atau luka parah sehingga nggak bisa ditekuk. Salatnya bagaimana ini? Kalau kaki sebelah kanan nggak bisa ditekuk, maka salatnya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ketika sujud, tetap wajib sujud. Tidak boleh hanya sekedar isyarat. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia masih sanggup sujud. Bagaimana sujudnya? Allahu Akbar. Lebih enak lagi sambil duduk iftirash yang sebelah kirinya didudukin, sebelah kanannya seperti ini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ketika sujud, Allahu Akbar. Bagaimana kalau sholat berjamaah? Ya pilih tempatnya di ujung. Jangan di tengah. Kalau di tengah, kasihan sebelah kanannya. Jadi kalau hanya salah satunya saja yang luka, sholatnya seperti tadi. Seperti ini atau seperti ini. Kalau berdiri, boleh. Tapi tetap nanti ketika sujud, dia wajib ke bawah menempelkan keningnya. Jadi bagaimana? Ketika dia berdiri, kaki kanannya nggak bisa ditekuk nih. Maka ketika mau sujud, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi tetap wajib sujud. Karena sholat itu mementingkan 2 perkara. Berdiri dan juga
sujud. Kalau sholat nggak ada sujudnya, berarti baru dia masuk kepada posisi dengan sholat isyarat. Tapi kalau jatuh dari motor, kemudian dua kakinya nggak bisa ditekuk nih, karena lukanya sangat parah kedua kakinya, keduanya tidak bisa ditekuk, baru bisa sholat seperti ini. Kenapa? Karena dia sudah masuk kepada posisi keempat. Berdiri, duduk iftiros, kemudian duduk tawaruk, setelah itu tidur miring. Sholat dengan isyarat. Karena berdiri tidak sanggup, sakit kakinya, sujud pun tidak sanggup. Karena gak mungkin dia sujudnya seperti ini. Ketika sujud harus seperti ini, bagaimana? Gak nyampe. Sakit, harus split. Jadi boleh kalau kedua kakinya tidak bisa ditekuk. Tapi kalau masih bisa ditekuk salah satunya, ini masih bisa sujud. Duduk sudah nggak sanggup karena sakitnya parah. Jantung, paru-paru. Baru dia sholat dengan isyarat. Yaitu dengan tidur. Tidur pun ada aturannya. Jangan langsung tidur telentang. Tapi tidurnya tidur miring dulu. Kenapa tidur miring didahulukan? Karena ketika tidur miring seluruhnya menghadap kiblat. Misalnya sana kiblatnya ya. Seperti ini. Dia sholat dengan isyarat. Artinya ketika ruku, Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujudnya lebih pendek daripada ruku. Kalau ruku segini, sujudnya segini. Faham ya? Jadi sujudnya lebih pendek daripada rukunya. Kalau dia sudah tidak sanggup untuk tidur miring karena saking lemahnya, baru dia sholat dengan telentang. Bagaimana caranya? Pertama, wajib menggunakan bantal. Kepalanya di arah timur, kakinya di arah barat atau di arah kiblat. Kenapa menggunakan bantal? Supaya wajahnya menghadap kiblat. Ini contohnya bantal ya. Seperti ini. Ini timur, itu barat. Begini prakteknya. Jadi si wajah tetap menghadap ke kiblat. Ketika ruku bagaimana? Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Sujud harus lebih bawah. Kalau seperti ini berarti agak lebih atas. Allahu Akbar. Ya. Ruku segini, sujud seperti ini. Itu kalau sanggup. Kalau tidak sanggup, ya sesanggupnya, semampunya. Artinya, sholat seperti ini pun, Allahu Akbar. Samiallahu. Allahu Akbar. Sama ruku dan sujudnya, gak masalah. Karena mampunya seperti itu. Tapi kalau mampu lebih atas lagi ketika sujud, itu lebih baik. Tapi kalau nggak sanggup, ya semampunya. Bahkan kalau tidak sanggup mengangkat kepala, ya seperti ini aja. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Cukup dengan isyarat tangannya saja. Saking pentingnya sholat, keadaan seperti apapun tetap diwajibkan untuk sholat. Bahkan ketika tangannya tidak bisa digerakkan pun tetap wajib sholat. Bagaimana? Wudunya diwudukan oleh orang lain. Seperti ini. Allahu Akbar. Kemudian baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai misalnya ya. Ketika mau ruku nggak mampu mengangkat tangan. Allahu Akbar. Jarinya saja. Jari pun nggak bisa. Ya sudah dengan matanya. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar. Mata pun nggak mampu bergerak. Hatinya saja sudah cukup.
Selagi hatinya masih berfungsi, akalnya masih berfungsi, tetap wajib sholat. Maka logika mana yang mengatakan orang sehat boleh meninggalkan sholat? Lalu bagaimana dengan sholat di atas kursi seperti ini? Sebenarnya, seperti penjelasan guru saya, tidak ada anjurannya, tidak ada tuntunannya. Mungkin ulama-ulama kontemporer ada ya. Cuman dalam kitab-kitab salaf itu tidak ditemukan sholat di atas kursi. Kenapa? Karena orang sholat di atas kursi, dia berdiri enggak, sujudnya pun tidak. Kebanyakannya seperti itu. Kecuali sholat di atas kursi, sholatnya seperti ini. Takbir seperti biasa. Ruku, wajahnya sejajar dengan lututnya. I'tidal seperti biasa. Ketika sujud dia turun. Allahu Akbar. Ini baru masih sah. Cuman masalahnya ketika mau duduk di antara dua sujud gimana dia? Otomatis seperti ini kan? Allahu Akbar. Gak mungkin naik ke atas. Terus ngapain sholat di kursi kalau bisa duduk seperti ini? Langsung aja sholat seperti ini. Biar ketika mau sujudnya nggak susah. Ketika mau sujud nggak susah, ketika mau duduk pun nggak susah. Gak kuat duduk iftiros karena kakinya dilipat dan harus diduduki. Duduk sila. Tadi kan dijelaskan, duduk sila. Jadi sujudnya tinggal seperti ini. Ininya nggak usah dikesinikan, cukup seperti ini tetap. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni. Tasyahud akhirnya pun sama seperti ini. Jadi untuk apa duduk di kursi kalau masih bisa duduk seperti ini? Kalau masih bisa duduk iftiros atau duduk sila. Jadi lebih baik langsung aja duduk di bawah. Kecuali ada orang berdiri nggak bisa. Sujud pun nggak bisa. Kalau berdiri dan sujud nggak bisa, artinya duduk pun nggak bisa, bisanya duduk di atas kursi, baru dia boleh duduk di atas kursi. Berarti dia sudah tidak sanggup berdiri, tidak sanggup sujud. Masuk kepada posisi dia sholat dengan tidur. Artinya sholat dengan isyarat. Ada orang nggak bisa sujud? Ada. Kemarin saya menemukan orang yang kakinya itu bengkok. Kemudian tangannya itu seperti ini, susah. Tidur pun gak normal dia. Orang yang seperti ini bisanya duduk di kursi. Baru dia sholat seperti ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dia sudah tidak sanggup berdiri dan sudah tidak sanggup sujud. Berarti dia sholat dengan isyarat. Mafhum ikhwan? Begitulah caranya sholat bagi orang yang sakit. Sesakit apapun, selagi dia sadar, artinya jantungnya masih berdenyut, akalnya masih berfungsi, walaupun hanya sekedar menggerakkan mata atau dengan isyarat hatinya saja, dia tetap wajib sholat. Maka logika mana orang yang sehat boleh meninggalkan sholat? Saking pentingnya sholat, orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan sholat. Walaupun hanya dengan isyarat tangannya, bahkan hanya dengan isyarat hatinya saja. Paham ikhwan? Wallahu a'lam bishawab.